Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 203230056 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI dari mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan SMOP ISO 21001-2018. Yang pertama ada arti dan tujuan ISO 21001-2018. ISO 21001-2018 adalah standar internasional yang dirancang khusus untuk organisasi pendidikan, baik itu sekolah, pesantren, universitas, atau lembaga kursus. Standar ini membantu lembaga memastikan bahwa proses pembelajaran, layanan pendidikan, dan pengelolaan lembaga berjalan efektif, konsisten, dan berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan ISO 21001, ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan terukur. Yang kedua, menjamin kepuasan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas lembaga melalui standar mutu internasional. Yang keempat, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Dan yang kelima, memastikan seluruh pemangku kepentingan, baik itu guru, orang tua, atau masyarakat mendapatkan layanan yang optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang klausul ISO 21001-2018. ISO 21001-2018 memiliki 10 klausul utama. Dari keseluruhan klausul tersebut, klausul 4 hingga klausul 10 merupakan bagian inti yang memuat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu pendidikan. Adapun penjelasan dari setiap klausul tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konteks organisasi. Ini menekankan pentingnya lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi konteks internal dan eksternal serta memahami kebutuhan dan harapan para pihak berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat. Selain itu, lembaga harus menetapkan ruang lingkup sistem manajemen pendidikan yang akan diterapkan. Yang kedua, kepemimpinan. Bagian ini mengatur peran strategis pimpinan puncak dalam memastikan bahwa sistem manajemen pendidikan berjalan efektif. Pimpinan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pendidikan, memberikan arahan yang jelas, serta memastikan bahwa seluruh proses organisasi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, perencanaan. Klausul ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi serta mengelola risiko dan peluang, dan merumuskan langkah-langkah strategis agar tujuan tersebut dapat dicapai secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, dukungan. Klausul ini menekankan penyediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun lingkungan kerja. Selain itu, klausul ini mencakup pengelolaan kompetensi tenaga pendidik, komunikasi organisasi, serta pengelolaan informasi terdokumentasi yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan. Yang kelima, operasi. Klausul ini mengatur bagaimana organisasi pendidikan merencanakan, mengelola, dan melaksanakan seluruh proses operasional yang berkaitan dengan pembelajaran. Bagian ini mencakup penyusunan kurikulum, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, proses asesmen, serta mekanisme penanganan keluhan. Seluruh kegiatan operasional harus dilaksanakan secara terstruktur dan terkontrol untuk memastikan kualitas layanan pendidikan. Yang keenam, evaluasi kinerja. Klausul ini menegaskan pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sistem manajemen pendidikan. Organisasi diwajibkan melakukan pengukuran, analisis, audit internal, serta tinjauan manajemen secara berkala. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif mengenai efektivitas sistem dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan. Dan yang ketujuh, peningkatan. Klausul terakhir menekankan bahwa
Organisasi pendidikan harus berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Lembaga harus mampu menangani ketidaksesuaian melalui tindakan korektif dan mengembangkan upaya-upaya peningkatan agar mutu pendidikan terus berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang mekanisme sertifikasi ISO 21001/2018. Mekanisme sertifikasi ISO 21001/2018 adalah serangkaian prosedur atau langkah yang harus dilalui oleh organisasi pendidikan untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa sistem manajemen pendidikannya telah memenuhi standar ISO 21001/2018. Adapun tahap-tahap sertifikasi ISO 21001/2018 antara lain: yang pertama, persiapan dan gap analisis. Lembaga mengevaluasi kondisi awal dan mengidentifikasi kesenjangan terhadap persyaratan ISO. Yang kedua, penyusunan dokumen sistem manajemen, menyiapkan kebijakan mutu, SOP, prosedur pembelajaran, prosedur asesmen, pengelolaan keluhan, dan dokumen lainnya. Yang ketiga, implementasi sistem. Seluruh guru dan staf melaksanakan SOP dan mencatat bukti pelaksanaannya. Yang keempat, audit internal. Tim internal memeriksa kesesuaian antara dokumen ISO dengan praktik lapangan. Yang kelima, tinjauan manajemen. Pimpinan meninjau hasil audit, mengevaluasi kinerja dan memutuskan perbaikan. Dan yang keenam, audit sertifikasi eksternal dilakukan oleh badan sertifikasi resmi dalam 2 tahap. Yang pertama ada audit dokumen dan yang kedua ada audit lapangan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.